Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya ayah bunda? Semoga senantiasa bersemangat ya di dalam mendidik putra-putrinya menjadi anak yang solih solihah yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya, agama dan negara. Tentu kita harus semangat dan yang paling penting harus bersabar di dalam membersamai anak-anak kita tumbuh dewasa, tumbuh sehat, kuat, tumbuh menjadi anak yang solih-solihah, dan kita harus mendampinginya dengan penuh kasih sayang, karena kita tahu bahwa anak kita adalah aset yang tidak ternilai harganya, yang jika kita didik menjadi anak yang solih-solihah, insya Allah walaupun kita sudah tidak lagi ada di dunia ini, maka insya Allah mereka akan terus mengalirkan pahala kebaikan bagi kita selaku orang tuanya. Maka ayo terus bersemangat, terus bersabar membina anak-anak kita agar terus tumbuh dewasa, tumbuh sehat, kuat, menjadi aset dunia akhirat kita. Nah, maka pada kelas Child Dream ini saya beserta tim pengajar Child Dream Islamic Homeschooling akan bersama-sama membersamai ayah bunda dalam menjalani kehidupan setiap harinya. Nah, sebelum kita memasuki kelas pembelajaran Child Dream, saya akan menyampaikan sesuatu yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat, yang sangat rugi jika kita tinggalkan. Nah, kita akan memasuki pra-kelas ya, dan kita akan membicarakan sebuah topik tentang tujuan hidup. Apa itu tujuan hidup? Sebelum kita membahas tentang tujuan hidup, perlu saya sampaikan sebuah analogi sederhana atau pengibaratan. Ketika kita ingin bepergian ke suatu tempat, kita tentu menggunakan aplikasi layanan antar jemput. Nah, tentu kita harus menentukan dahulu akan kemana kita pergi. Aplikasi tersebut tidak akan bekerja dengan baik, tidak akan berfungsi ketika kita belum menentukan lokasi tujuan akan kemana kita. Demikian juga ketika dahulu belum ada aplikasi seperti saat ini, ketika kita ingin menggunakan jasa taksi atau ojek, tentu kita akan ditanya, mau kemana Pak? Mau kemana Bu? Tentu kita sudah menentukan tujuan kita. Tidak mungkin kan kita katakan, ya bebaslah terserah mau dibawa kemana. Ada beberapa kemungkinan ketika kita menjawab dengan jawaban tersebut. Kemungkinan yang pertama, driver tersebut akan mengantar kita muter-muter ya, keliling daerah yang dia tahu. Kemudian akan menurunkan kita di suatu tempat yang kita tidak tahu di mana itu. Kemudian kemungkinan yang kedua, driver tersebut akan mengajak kita muter-muter, lalu kemudian mengembalikan kita ke rumah kita. Dan kemungkinan yang ketiga, mereka tidak mau mengantar kita karena kita tidak menyebutkan tujuan kita. Nah, sama dengan hidup. Hidup tentu harus memiliki tujuan. Akan kita bawa kemana kehidupan ini? Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan sharing untuk ayah bunda sekalian, khususnya untuk diri saya pribadi, kita akan bicara tentang tujuan hidup. Untuk lebih mudah menggambarkan tujuan hidup, maka saya ingin cerita tentang sebuah kisah yang semoga saja kisah ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang tujuan hidup. Berikut kisahnya. Di sebuah desa, ada seorang pemuda yang memiliki seorang ibu yang sedang sakit keras. Sudah berobat kemanapun, tapi tidak kunjung sembuh juga. Singkat cerita, sang pemuda tersebut mendatangi seorang tabib terkenal di sebuah desa. Kemudian sang pemuda itu menceritakan sakit yang dialami oleh ibunya. Dan ia meminta sang tabib untuk membuatkan sebuah herbal atau obat untuk menyembuhkan sakit keras yang dialami oleh sang ibu pemuda tersebut. Kemudian tabib itu meminta sang pemuda mendaki puncak Gunung Jayawijaya untuk memetik bunga 7 dewa yang akan digunakan untuk mengobati ibunya. Lalu berangkatlah pemuda tersebut ke puncak Gunung Jayawijaya dengan bekal seadanya. Namun karena kurang pengalaman dalam melakukan pendakian, tiba-tiba sebelum mencapai puncak pegunungan, sang pemuda tersebut terpeleset dan jatuh ke jurang yang cukup dalam. Ia pun pingsan selama beberapa saat. Hingga akhirnya pemuda itu diselamatkan oleh suku pedalaman.
pemuda itu dirawat dan diobati selama berhari-hari hingga akhirnya ia sadarkan diri. Ketika terbangun, pemuda itu ternyata tidak ingat siapa dirinya. Ya, ia menderita amnesia. Kemudian ia melihat di sekitarnya ada orang-orang yang tidak ia kenal. Lalu ia bertanya kepada salah seorang yang ada di hadapannya, yang ternyata ia adalah ketua suku pedalaman. Sang pemuda bertanya, "Siapa aku? Kenapa aku ada di sini?" Kemudian ketua suku menjawab, "Kamu adalah anak buahku dan tugasmu adalah berburu dan mencari kayu bakar di hutan setiap hari." Tentu saja ketua suku sedang berbohong karena ia ingin memanfaatkan sang pemuda. Ia merasa telah berjasa mengobati dan menyembuhkan luka-luka yang dialami oleh sang pemuda tersebut. Lalu sejak saat itu sang pemuda selalu berburu dan mencari kayu bakar di hutan setiap hari bersama suku pedalaman. Hingga tidak terasa usianya pun semakin dewasa dan menua. Pertanyaannya adalah, apakah pemuda itu memang mempunyai tugas berburu dan mencari kayu bakar? Tentu tidak. Kenapa pemuda tersebut lupa dengan tugas utamanya, yaitu mencari bunga 7 dewa untuk mengobati ibunya? Iya, karena pemuda tersebut menderita amnesia atau hilang ingatan. Maka ayah bunda, pejuang buah hati yang dirindukan surganya Allah, ternyata kita semua pernah menderita amnesia. Bisa jadi kisah tersebut mirip dengan kondisi kita saat ini, yang mungkin sebagian dari kita lupa tugas utama kita di dunia. Pertanyaannya, siapa diri kita sebenarnya? Apakah kita ada di dunia ini hanya untuk bersenang-senang bersama keluarga, bersama pasangan dan anak-anak kita? Tentu bukan hanya sekedar itu. Lalu, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan Sang Pencipta menciptakan kita hingga detik ini kita ada di sini? Mari kita bicara tentang konsep kehidupan. Ayah Bunda, pejuang masa depan buah hati, saya ingin membuat sesuatu dari bahan kertas untuk menjelaskan tentang konsep kehidupan. Perhatikan, saya ingin menciptakan sesuatu dari kertas. Ya, inilah sesuatu yang saya buat. Kira-kira apa tujuan saya menciptakan benda semacam ini? Silakan ayah bunda boleh tebak, boleh jawab. Mungkin ada yang jawab, oh ini untuk wadah makanan, oh ini untuk tempat kacang, oh ini untuk tempat es krim, untuk mungkin topi-topian dan lain sebagainya. Ketika saya bertanya kepada 10 orang, bisa jadi ada 10 jawaban yang berbeda. Ketika saya tanya kepada 100 orang, bisa jadi ada 100 jawaban yang berbeda. Dan ketika saya bertanya kepada 1000 orang, bisa jadi ada 1000 jawaban yang berbeda. Lalu, apa tujuan saya membuat benda ini? Bisa jadi ada 1000 jawaban yang berbeda. Dan kira-kira jawaban siapa yang paling benar? Cara untuk mengetahui manfaat atau tujuan benda ini dibuat adalah, yaitu bertanya kepada pembuatnya. Tentu saja yang paling paham tujuan saya membuat benda ini adalah diri saya pribadi, ya. Jadi ketika ada 1000 jawaban yang berbeda, bisa jadi semua jawaban tersebut adalah keliru atau salah. Karena yang paling paham tujuan saya membuat benda ini adalah diri saya pribadi. Ingin tahu ayah bunda apa tujuan saya membuat benda ini? Ya, tujuan saya membuat benda ini adalah hanya sekedar untuk iseng-iseng saja. Ya, tentu ini adalah sebuah konsep kehidupan ya ayah bunda. Jadi saya ingin menunjukkan itulah konsep kehidupan. Ketika kita belum mengetahui sebuah jawaban tentang tujuan penciptaan diri kita dan alam semesta, maka kita bisa bertanya kepada Sang Pencipta untuk bisa mendapatkan jawaban yang paling benar. Saya tunjukkan satu benda lagi yang barangkali asing, unik, dan belum pernah ayah bunda lihat. Kira-kira benda apakah ini? Ya, ini adalah benda yang sangat aneh.
yang barangkali kita tidak tahu fungsi dan manfaat benda tersebut. Ternyata benda ini adalah alat untuk memfilter oksigen yang kita hidup. Dengan kata lain, cara menggunakan benda ini adalah dengan ditempelkan ke hidung kita dan bermanfaat untuk menyaring atau memfilter udara yang kita hirup, sehingga udara yang masuk ke paru-paru kita adalah udara yang bersih yang sudah tersaring oleh alat ini. Nah, bagaimana cara kita mengetahui tujuan dibuatnya benda ini ketika kita tidak bisa menghubungi pabriknya, ketika kita tidak tahu di mana benda ini dibuat dan siapa yang membuat? Maka kita bisa menggunakan buku petunjuk atau manual book yang ada di dalam paketan benda tersebut. Biasanya setiap kita membeli sesuatu dan kita tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya, misalkan contoh sederhana mesin cuci, kita membeli mesin cuci tipe yang terbaru, ternyata banyak sekali tombol-tombol yang belum pernah kita tahu manfaatnya dan bagaimana cara mengoperasikannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa membuka buku petunjuk ya, atau manual book yang sudah disertakan di dalam paket pembelian. Nah, maka ayah bunda pejuang masa depan buah hati, inilah konsep kehidupan. Ketika kita tidak tahu untuk apa kita diciptakan di dunia ini, maka kita bisa bertanya kepada Sang Pencipta. Dan ketika kita tidak tahu siapa pencipta kita, bagaimana cara kita bertanya kepada pencipta kita, maka kita bisa tanyakan kepada buku petunjuk yang kita yakini itu adalah karya dari Sang Pencipta. Nah, dari kisah yang tadi sudah saya sampaikan, kisah seorang pemuda yang lupa tugas utamanya, maka kita mendapatkan 3 pertanyaan. Sebetulnya kita dari mana? Untuk apa kita di dunia ini? Dan yang paling penting, kita akan kemana? 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Karena seseorang yang menjalani hidup tanpa tujuan selalu bertujuan mengejar keduniaan saja. Ketika tujuannya tidak tercapai, ia akan mengeluh dan kufur nikmat. Dan ketika tercapai, ia akan merasa bangga dan lupa dengan kehidupan setelah kematian. Maka kita harus menjawab ketiga pertanyaan ini. Dan pada sisi ini kita akan fokus menjawab apa tujuan hidup kita. Seperti halnya yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa kita bisa bertanya kepada buku petunjuk yang kita yakini sebagai karya pencipta. Maka kita bisa memilih buku petunjuk seperti apa yang akan kita gunakan sebagai panduan hidup kita, sekaligus untuk mengetahui apa tujuan Sang Pencipta menciptakan diri kita. Bicara buku petunjuk, ada banyak buku petunjuk yang bisa kita pilih. Ada kitab Weda, ada kitab Tripitaka, ada Bible, dan kita sebagai seorang muslim, kita meyakini Al-Quran adalah buku petunjuk kehidupan kita yang bisa membimbing diri kita, sekaligus bisa kita temukan jawaban apa tujuan penciptaan hidup kita. Nah, bicara buku panduan, tentu jangan hanya sekedar kita yakini bahwa itu adalah karya Sang Pencipta. Tentu buku panduan harus lolos uji kelayakan. Bagaimana cara menguji buku panduan atau petunjuk hidup kita? Maka syarat buku petunjuk itu lolos uji kelayakan adalah harus sesuai dengan zamannya. Ayah bunda pejuang masa depan buah hati, zaman dahulu 1400 tahun yang lalu ketika Al-Quran diturunkan, bukanlah zaman seperti saat ini, bukanlah zaman ilmu pengetahuan teknologi, tapi zaman waktu itu adalah zaman di mana syair begitu marak, syair diperjualbelikan. Banyak penyair-penyair handal yang mereka memperjualbelikan syair mereka. Bahkan di tanah Arab waktu itu ada pasar syair, di mana para penyair-penyair yang memiliki kemampuan yang luar biasa, mereka bisa menjual syair-syair mereka. Pertanyaannya, apakah Al-Quran lolos dilihat dari sisi keindahan syairnya? Karena zaman dahulu adalah zaman syair. Tentu saja banyak orang mengakui keindahan sastra di dalam Al-Quran, keindahan syair-syair yang ada di dalam Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran sendiri menantang
siapapun yang meragukan isi Al-Quran untuk membuat satu ayat saja yang semisal Al-Quran. Tantangan Allah ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Nah, ini adalah salah satu ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk menantang siapapun, bahkan sampai detik ini yang masih ada di dalam keraguan tentang Al-Quran, ragu bahwa Al-Quran benar-benar firman Sang Pencipta. Maka tantangan Allah jelas, buatlah satu surat yang semisal Al-Quran. Lalu, adakah yang menjawab tantangan ini?